Halo terus me people, saya Fafrikoni Ristiara Devi. Pada video pembelajar kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai video sebelumnya, yaitu Managing Talent. Terus me people, apakah ingat mengenai pembahasan sebelumnya? Bahwa karyawan adalah aset terpenting. Akan tetapi di dalam buku ini merubah kata tersebut menjadi kami meyakini bahwa keberadaan karyawan bintang mampu meningkatkan kinerja. Nah, jenis pekerjaan apa saja yang menarik bagi karyawan bintang? Mengacu pada beberapa penelitian, pada dasarnya ada 3 aspek yang dicari oleh karyawan bintang. Untuk yang pertama yaitu perusahaan yang hebat, yang kedua budaya yang hebat, dan yang ketiga adalah kepemimpinan yang hebat. Salah seorang peneliti employee engagement mengemukakan ada 2 dimensi perilaku employee engagement, yaitu yang pertama personal, yang kedua adalah situasional. Dimensi personal menyangkut kecenderungan alamiah seseorang untuk memiliki etika kerja yang baik, energi, dan antusiasme yang membuat menjadi engage dengan sendirinya. Sedangkan dimensi situasional mencakup semua faktor dan kondisi di lingkungan kerja, seperti budaya dan praktik manajemen yang bisa meningkatkan atau menurunkan keinginan karyawan untuk mempertahankan engagementnya. Karyawan dengan potensi personal engagement juga hanya benar-benar engage jika dia menemukan habitnya. Disinilah pentingnya dimensi situasional. Secara potensial, perbedaan tingkat personal engagement dan pengaruh dari situational engagement ini memang menyebabkan timbulnya variasi engagement. Ada 3 tingkat engagement di tempat kerja, yaitu yang pertama engage. Nah, yang dimaksud engage ini, karyawan memperlihatkan komitmen untuk menjalankan tugasnya dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, seperti menunjukkan antusiasme dan mau bekerja extra mile. Kemudian yang kedua, not engage, yaitu karyawan kurang termotivasi dan kurang bersedia bekerja ekstra untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, actively disengagement, yaitu karyawan memperlihatkan dengan jelas bahwa tidak bahagia bekerja di perusahaan, seperti tidak produktif dan sehari-hari lebih banyak berbicara negatif tentang perusahaan dengan rekan kerjanya. Karyawan ini cenderung meremehkan dan memaknai secara negatif apapun yang dilakukan oleh karyawan yang engage. Pada penelitian Mutakhir Guild 2015 menunjukkan bahwa persentase rata-rata karyawan yang engage seluruh dunia hanya sekitar 13%. Sementara di Asia 12% dan di Indonesia sendiri tergolong sangat rendah, yaitu hanya 8%. Dibandingkan dengan karyawan yang not engage yang jumlahnya mencapai 63% secara global dan 64% di Asia dan 77% di Indonesia. Dan yang actively disengagement secara global
yaitu 24%. Di Asia 24% dan di Indonesia 15%. Apa faktor penentu untuk engagement? Ada 4 elemen lingkungan kerja yang sangat mempengaruhi tingkat engagement karyawan, yaitu yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua lingkungan fisik dan sosial, yang ketiga remunerasi, kemudian yang terakhir adalah atasan. Menurut berbagai survei yang telah dilakukan, atasan adalah memegang peranan yang paling besar dalam proses engagement. Ada pentingnya promosi dari dalam. Manfaatnya yaitu yang pertama mengurangi biaya rekrutmen. Kemudian yang kedua, mempertahankan setiap karyawan yang memiliki kesempatan untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, mempersingkat waktu pengisian posisi. Yang keempat, mempersingkat waktu belajar para pemimpin yang baru. Yang dimaksud yaitu mereka tidak memerlukan program dan waktu untuk melakukan orientasi lagi. Kurva belajar mereka akan lebih pendek. Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan bahwa perusahaan sudah menerapkan perencanaan yang sukses. Untuk menjalankan program pengelolaan karyawan bintang secara tepat, ada beberapa catatan yang perlu digunakan sebagai fokus dan acuan, yaitu yang pertama, tumbuh pola pikir yang tepat, yang artinya meyakini pentingnya peranan dalam upaya menciptakan keunggulan bersaing, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kemauan untuk terlibat penuh dan langsung dalam pengelolaannya. Kemudian yang kedua yaitu kembangkan sistem pengelolaan yang mendukung. Sistem ini mencakup asesmen karyawan berdasarkan potensi dan kinerja. Kemudian yang ketiga, temukan dan kembangkan karyawan bintang. Dalam hal ini diartikan sebagai dibutuhkan tingkat potensi dan kinerja yang tinggi. Potensi ini meliputi bakat, karakter, kompetensi, pengalaman, sikap kerja, maupun aspirasi untuk belajar dan berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu pastikan sinergi sistem manajemen SDM lainnya.